Rasa-rasanya diri ini telah merasa cukup. Sering berterima kasih untuk segala nikmat yang diberikan Sang Maha Pemilik Semesta. Ibuku selalu mengajariku tentang pentingnya insan yang sering bersyukur. Nah, meskipun hidup kita sedang tidak baik-baik saja, selalu sisipkan rasa syukur dalam hidupmu. Karena orang yang sering bersyukur kelak akan selalu diberikan nikmat yang tiada tara, kata ibu waktu itu. Namun kerap kali aku merasakan bahwa setiap kali mengucap rasa syukur selalu bermuara pada hampa. Mana bahagia yang kutanya singgah setelah bersyukur terucap. Imamku dalam hati. Hingga pada akhirnya aku kembali menemui ibu, maha guruku di bumi ini. Dia kembali menasihatiku sehingga aku tersadar bahwa selama ini aku lebih sering mengucap syukur alih-alih mengecapnya. Seharusnya aku tahu bahwa syukur bukan sekedar diucap, tapi jauh melibatkan perasaan. Karena syukur adalah perihal hati, maka mengecapnya harus dengan nurani, ujar ibuku dengan teh hangat di atas meja. Lalu, apa yang harus aku lakukan agar syukur itu bisa bermakna? Tanyaku. Syukur butuh dimaknai sedalam-dalamnya agar syukur tak hanya sebuah kata, melainkan bentuk ungkapan, ujian, dan lemahnya kita tanpa Sang Pencipta. Dengan begitu, bahagia akan datang menghampiri kita. Nah, berlipat-lipat ganda, jawab ibuku sambil mengusap kepalaku. Amazing. Memilih bahagia. Dani merupakan salah satu anak yang selalu kurang suka melihat temannya bahagia. Dia selalu bercerita kepadaku dengan mengatakan mengapa pundak orang lain seperti tak diberi beban. Seolah-olah hanya pundaknya yang berat dengan beban. Kok gue aneh ya? Kenapa sih hidup orang itu lurus-lurus aja gitu? Dengan gue kesusahan buat baik-baik aja, katanya saat itu. Hari itu aku katakan kepadanya bahwa beban hidupmu akan terasa berat jika terus membandingkan hal yang tidak sepenuhnya dia ketahui, padahal dia sendiri tidak mengetahui seberat apa orang lain. Orang yang menurutnya lurus-lurus saja hidupnya memiliki beban seperti apa dan perjuangan yang telah orang tersebut menangkan. Lalu dia hanya terdiam, memikirkan perkataanku saat itu. Kadang menasihati orang lain itu lebih mudah daripada menasihati diri sendiri. Aku pun kadang melakukan kebiasaan buruk itu, membanding-bandingkan sesuatu. Dulu, seorang juga yang menasihatiku bahwa Tuhan menciptakan setiap pundak memang untuk diberi beban, tergantung kita merasa terbebani atau tidak. Terakhirnya, ini tergantung dari sikap yang kita pilih. Ingin memilih terbebani ataukah bahagia? Waktu pun akan terus berjalan, tanpa peduli siapa yang aku pilih. Sungguh sangat merugi ketika waktu tak lagi berputar dan aku masih saja bergelut dengan apa-apa yang terasa membebani. Untuk itu, aku memilih bahagia dan menjatuhkan diri pada syukur sebanyak-banyaknya. Ada setiap hikmah yang bertebaran dimanapun aku berpijak, atas semua suka maupun duka
dalam alur kisah hidup yang aku jalani yang telah dirancang olehnya. Percakapan bis. Hidupku hancur hanya dalam beberapa menit. Aku di PHK oleh perusahaan tempatku bekerja karena perusahaan tersebut bangkrut. Pengumuman itu sangat mendadak dan membuatku sangat lemas di tempat. Segera aku terima pesangon dan pergi dari kantor. Kantor periklanan yang menjadi tumpuan hidupku. Perjalanan pulang menuju kosan, handphone jadulku bergetar. Setelah kulihat, ternyata SMS dari pamanku. Isi pesan itu ialah memberitahuan bahwa ibuku mendadak meninggal dunia. Aku semakin lemas. Hampir tubuhku jatuh ke jalan jika tidak ada pohon untuk bersandar. Hidupku hari ini sangat dikagetkan dengan hal-hal yang mendadak. Segera aku mencari tiket pulang ke Banyuwangi. Untungnya aku mendapatkan tiket pulang yang hanya tersisa satu. Aku mendapatkan kursi di pinggir jendela. Layangkan pandangan ke tepi jalan. Mobil-mobil bergerak dengan cepat. Serupa hidupku yang bergerak dengan cepat, tapi sakitnya terasa sangat menyayat. Tiba-tiba lamunanku berhenti. Ketika seseorang di sampingku menawari roti lapis. Seorang kakek rapuh baya itu tersenyum tulus kepadaku. Semoga kamu diselimuti kabar-kabar baik, Le. Dan kabar-kabar baik bisa tumbuh dari kabar buruk. Aku pun tercenung mendengar kata-katanya. Sangat sederhana dan bikin hatiku meluluh. Aku pun tersenyum dan menerima roti lapis tersebut. Di sisi perjalanan aku berbincang dengan kakek tersebut. Kakek Wahyu yang mengajarkanku untuk menerima segala hal yang terjadi dan melanjutkan hidup. Karena itulah satu-satunya alasan bertahan di dunia yang fana ini. Belum tentu. Arisan ibu-ibu menjadi agenda rutin tiap minggu. Ada Bu Sondak yang suaminya pegawai kelurahan, ada Bu Endang yang suaminya posisi pangkat 2, ada pula Bu Maria yang suaminya ialah seorang hakim pemerintah kota. Sedangkan aku hanya ibu rumah tangga dari seorang suami pemilik studio foto. Banyak dari ibu tersebut berfoto ria di studio suamiku, memamerkan kemesraan keluarga melalui bingkai foto yang sebenarnya memang mereka hanya memamerkan keluarga mereka di hadapanku. Walaupun begitu, aku tetap membantu mereka, apalagi mereka membutuhkan pertolongan. Suatu hari, studio foto suamiku kebakaran. Semuanya hangus terbakar, lampu studio, peralatan foto, kamera SLR. Yang bisa diselamatkan hanyalah kamera digital suami karena kamera tersebut berada di rumah. Alhasil, keluargaku mengalami kemerosotan ekonomi. Tak ada satupun dari ibu arisan yang menengok keluargaku. Jangankan menengok, mengucapkan simpati saja tidak. Dari situlah aku memahami bahwa belum tentu semua orang bisa mengulurkan tangannya untuk kita. Walaupun kita sudah bersusah payah mengulurkan tangan untuk mereka. Aku dan suamiku bangkit kembali dan studio foto pun menjadi ramai kembali. Bahkan dibangun menjadi lebih besar. Melihat ibu-ibu arisan mulai mengunjungiku, lalu mengucapkan selamat. Aku hanya tersenyum sinis dan keluar dari arisan ibu-ibu tersebut. Kesepian di masa tua.
ada ocehan anak-anaknya seperti dulu. Tak ada yang berantem seperti saat dulu. Rumah itu sangat sunyi. Sangat sunyi. Hanya menyisakan seorang nenek tua yang melamun di kursi goyangnya. Nenek itu bernama Nek Asih. Di rumahnya sangat lega ini, ia hanya tinggal sendiri dan ditemani beberapa pelayan. Aku sering mengunjunginya di tempat ini. Karena waktu kecil aku sering bermain ke rumahnya. Tiap pagi aku menyapanya sambil berangkat ke kantor. Sore harinya, saat aku tidak lelah, aku menyempatkan diri ke rumah nenek itu. Rumahnya tak jauh dari rumahku, hanya berseberangan. Dahulu, aku sering bermain dengan Kak Naya dan Kak Yana, si kembar yang hanya berbeda kelamin. Kak Naya dan Kak Yana adalah anak dari Nek Asih. Mereka seolah menganggapku seperti adiknya sendiri. Namun, sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Itulah yang membuatku khawatir. Mereka belum menelpon nenek juga, tanyaku kala itu. Bulan lalu sudah menelpon kok mereka? Ratna sangkal Nek Asih yang bahasanya, bulan lalu sudah menelpon kok mereka? Di usiaku yang sudah menginjak 25, aku semakin geram dengan Kak Naya dan Kak Yana karena tidak pernah menghubungi orang tuanya. Detik itu juga aku cari Instagramnya dan ketemu. Setelah aku follow, ternyata langsung di follow back. Aku perlihatkan foto-foto Kak Naya yang tinggal bersama suaminya di Jerman. Dan ku perlihatkan pula foto-foto Kak Yana bersama keluarga kecilnya di Singapura. Nek Asih perlahan meneteskan air matanya. Ia belum pernah bertemu dengan cucunya dan bahkan berpelukan kembali dengan kedua anaknya. Setelah kuliah, anak-anaknya semakin jarang ke rumah dan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Entah mengapa setelah menikah mereka pun memiliki kehidupan masing-masing. Aku sangat kasihan melihat Nek Asih. Tubuhnya sangat renta, rambutnya semakin memutih, dan giginya hanya tersisa beberapa. Aku pun langsung menghubungi Kak Naya dan untuk video call, tetapi tidak terhubung. Coba menghubungi Kak Yana, sama juga tidak terhubung. Saat aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba teleponku berdering. Ternyata Kak Naya menelponku. Kak Naya, segeralah pulang. Asih menunggu kakak. Hanya itu yang sanggup kuucapkan. Selebihnya ialah percakapan dan pertemuan virtual Asih dengan Kak Naya. Wahyu. Santai aja kali Yud. Tenang. Gak perlu dipeduliin orang-orang membenci kita. Fokus pada orang-orang yang mencintai kita. Itulah ucapannya yang selalu membuatku tersadar untuk bisa bersikap baik-baik saja. Kawanku satu ini sudah lama bersahabat denganku. Namun namanya ialah Wahyu. Seperti namanya, terkadang dia selalu melontarkan kata-kata yang penuh motivasi dan seperti Wahyu. Ketika aku gagal memasuki perguruan tinggi negeri, ia merupakan orang yang selalu bisa membuatku tenang. Ketika aku ingin memasuki sekolah kepolisian, ialah orang yang meyakinkanku bahwa aku bisa menempuhnya. Kuncinya ialah tenang dan bersikap bodoh amat terhadap omongan orang.
Dan disinilah aku, di ruang detektif kepolisian kota. Tanpa ucapan Wahyu yang santai, aku bisa melewati cobaan hidup juga dengan santai. Bagaimana aku diperlonco waktu sekolah polisian. Bagaimana aku menghadapi fitnah saat ada kenaikan pangkat dan kejadian lain yang sudah kualami selama 30 tahun ini. Namun hari ini, aku melihat dia tersungkur di sel tahanan karena tuduhan penggelapan uang. Aku sangat tak percaya selama ini memang dia berbisnis, tapi tak mungkin rasanya Wahyu berbuat curang. "Kau tak apa, Wahyu?" tanyaku di selnya. "Santai aja, Yuda. Aku tak apa, karena aku tak bersalah apa-apa. Keadilan pasti ada di depan mataku, karena aku punya kamu." Ujar sambil tersenyum. Lagi-lagi ia bersikap tenang. Kelewat tenang. Surat rahasia. Amplop berwarna biru sampai ke depan rumahnya. Dia sangat terheran. Di era seperti ini masih ada yang mengirim surat. Ketika ia mengambil surat itu, betapa kagetnya ia ketika namanya tertera sebagai penerima dengan alamat lengkap rumahnya. Hanya saja ia tak memenuhi siapa pengirim surat tersebut. Betapa kagetnya ketika isi surat tersebut ialah suruhan untuk menjauhi teman-temannya. Dia adalah pekerja kantoran yang sangat disenangi oleh teman-teman kantornya. Ada Indah, Kia, dan Lola. Mereka dari tim yang sama dengan Dea. Jauhi Indah karena ia menjelekkanmu kepada tim lain. Jauhi Kia karena ia tak pantas jadi tempat curhat masalah keluargamu. Dan jauhi Lola karena ia menyukai pacarmu. Awalnya dia tak memedulikan surat tersebut. Namun berhari-hari berlalu, semesta pun menunjukkan kebenarannya. Alhasil, dia dijauhi oleh tim lain. Keluarganya menjadi omongan di kantor. Terlebih lagi, pacarnya semakin susah untuk dihubungi dan berujung dengan kata putus. Hanya saja, teman-temannya masih bersikap seperti biasa dan seolah tak terjadi apa-apa. Hingga suatu hari ia merasa muak, berpura-pura. "Aku salah apa sama kalian? Aku salah apa sama kalian?" Itu bahasanya. "Anda hidupmu terlalu sempurna. Kami iri. Kami iri saja dengan hidupmu," ujar Lola. Lalu diikuti dengan anggukan yang lain. Klise dan kekanak-kanakan. Memangnya orang yang menusuk pedang itu adalah orang terdekat. Tegas dia lalu berjalan membelakangi mereka bertiga. Saat sampai rumah ia tak menangis. Segera ia melihat surat beramplop biru tersebut, membaca isi surat dan mencermatinya baik-baik. Ia berusaha menebak siapa pengirim surat tersebut. Hingga ia menemukan paraf kecil di ujung kertas dan ia mengetahui bahwa siapapun di surat tersebut yaitu Mbak Hanum. Bosnya yang menyebalkan dan membuatnya risih karena rentatan tugas yang tak henti-henti. Ia tak menyangka orang yang memerhatikannya ialah orang yang ia benci. Sejak saat itu, dia menjadi paham antara kehidupan selalu menunjukkan seseorang yang terbaik untukmu.